Jelang hari pencoblosan pemilu 2024, banjir masih melanda sejumlah titik di Demak, Jawa Tengah. Ketua KPU Demak mengecek lokasi TPS di Karanganyar Demak yang terdampak banjir. Hingga kini ada 13 desa yang terendam banjir. Setidaknya ada 123 TPS di desa Kecamatan Karanganyar Demak yang masih tergenang banjir. Jadi kalau kita lihat datanya, update terkini itu ada 13 desa yang posisinya terendam. 8 itu total, 5 itu sebagian. Kalau kita total ada 123 TPS. Dan hari ini kami melakukan ini turun langsung ke lapangan untuk ngecek posisi TPS-TPS yang Bawaslu sudah menyiapkan beberapa skenario saat pelaksanaan pemilu di kawasan terdampak bencana, termasuk di Demak, Jawa Tengah. Selain opsi memindahkan TPS, opsi pemilu susulan juga bisa diberlakukan jika situasi pemungutan suara pada 14 Februari 2024 tidak mungkin dilakukan. Karena di Demak, teman-teman sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan lancar, tetapi jika memang situasinya sulit, maka melakukan pemilu susulan juga menjadi salah satu opsi, selain relokasi ya. Nanti kita lihat perkembangannya karena pendataan terus dilakukan. Senin 5 Februari lalu, banjir melanda wilayah Demak, Jawa Tengah. Banjir bandang dipicu hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu. Tingginya debit air membuat 10 tanggul di wilayah Kabupaten Demak jebol. Akibatnya air meluber hingga ke jalan dan permukiman warga di sejumlah kecamatan di Demak, Jawa Tengah. Hingga saat ini, ribuan warga masih mengungsi di sejumlah posko, termasuk di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk informasi selengkapnya terkait dengan distribusi logistik pemilu ini, kita tanyakan kepada Ketua KPU Jawa Tengah, Pak Handi Tri Ujiono yang telah bergabung bersama dengan Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat Pak Handi. Selamat malam, salam sehat Iwan. Terima kasih. Pak Handi nih, jelang pemilu ada bencana banjir yang memang harus diantisipasi begitu sehingga proses pemilihan juga bisa berjalan dengan lancar. Adakah data terbaru terkait dengan kondisi TPS di Demak, Jawa Tengah hingga malam ini? Baik, saya baru saja selesai on the spot untuk mengunjungi beberapa wilayah. Memang tadi yang disampaikan Kompas terkait dengan 123 TPS itu, kemudian tadi malam sebetulnya sudah diusulkan melalui keputusan KPU Demak untuk melakukan pemungutan susulan untuk 108 TPS di 9 desa. Jadinya bukan Yang 123 ya, 108. 108 yang diusulkan. Namun demikian, malam ini saya baru saja pulang, mungkin belum ada 2 jam yang lalu. Ternyata memang potensi bertambah luasan TPS terdampak menjadi sepertinya akan kita usulkan lagi untuk penambahan wilayah TPS yang pemungutannya akan ditunda begitu untuk disusulkan di maksimal 10 hari setelah pemungutan suara tanggal 14 Februari. Begitu informasinya. Kondisinya seperti apa di sana sehingga akhirnya diusulkan begitu adanya pemungutan suara susulan di sekitar 100 lebih TPS di Demak ini? Ya, yang pertama sesuai dengan keputusan KPU Demak 108 sudah kita sampaikan ke KPU RI juga, tetapi kemudian malam ini teman-teman di PPK, di PPS Desa Kelurahan itu sedang berembuk untuk mengusulkan kembali penundaan di beberapa wilayah karena saya lihat sendiri memang pertama masyarakat yang terdampak luas itu sudah mulai mengungsi. Yang kedua, walaupun kondisi lokasi calon TPS-nya itu relatif masih safe, tetapi pemilihnya itu dalam kondisi sudah mulai mengungsi begitu. Dan ini memang dimungkinkan mitigasi malam ini akan bertambah di 1 desa, data sementara bertambah 12 TPS. Tapi ini belum diputuskan, tapi kami akan mengikuti perkembangan begitu. Oke, ini ada yang sudah diputuskan untuk ditunda. Ini apakah hanya untuk warga yang lokasi TPS-nya terdampak, kemudian mereka yang mengungsi atau seluruh wilayah Demak begitu? Jadi itu hanya untuk 9 desa, 108 TPS dengan 26.300 sekian pemilih. Artinya itu juga tidak full di Kecamatan Karanganyar di Kabupaten Demak, tetapi memang untuk wilayah-wilayah yang kita usulkan itu memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pemilu pada tanggal 14 itu karena yang pertama adalah
dari petugasnya sendiri masih ikut di dalam proses evakuasi, artinya menjadi korban banjir juga. Kemudian warga yang terdata di TPS itu persebarannya juga kita belum bisa data di pengungsian mana saja, bahkan ada yang di lintas kabupaten yaitu Kabupaten Kudus begitu. Jadi mengingat soal administrasi dan kemudian juga kondisi di lapangan, kami memutuskan untuk diusulkan untuk ditunda gitu. Oke, untuk di wilayah tertentu khususnya yang terdampak banjir ya, tidak semua wilayah Demak ataupun di wilayah Kabupaten Karanganyar ini. Kemudian untuk distribusi ataupun logistiknya sendiri seperti apa hingga saat ini? Jadi begini, yang pertama untuk distribusi logistik secara umum di Jawa Tengah semua on schedule kecuali untuk wilayah terdampak banjir di Kabupaten Demak, khususnya Kecamatan Karanganyar yang logistiknya masih di gudang KPU Kabupaten Demak gitu. Namun demikian ada satu yang bersebelahan dengan Kecamatan Karanganyar, informasinya juga tadi air mulai naik, kita juga waspadai karena itu bersebelahan dengan Kecamatan Karanganyar yang dilaporkan dimungkinkan 5 TPS bertambah lagi. Ini barusan masuk laporannya begitu, kecamatan sebelahnya dari Kecamatan Karanganyar gitu. Baik, kemudian untuk pemilu susulan ini apakah ada tenggat waktu yang diberikan jika kita mengacu pada aturan KPU atau menunggu memang hingga kondisi situasi banjir ini benar-benar surut sehingga warga pun juga sudah bisa kembali ke rumah mereka masing-masing? Jadi kalau di Undang-Undang Pemilu itu pemilu susulan atau lanjutan itu paling lambat dilaksanakan pada 10 hari setelah hari dan tanggal pemungutan. Artinya setelah tanggal 14 Februari itu paling lambat. Karena memang kita butuh kepastian untuk proses tahapan pemilu dari mulai pemungutan, penghitungan rekap sampai kemudian penetapan hasil di KPU RI. Jadi memang ada pengaturannya seperti itu. Tapi kalau seandainya situasi, tentu kita berharap ya pemungutan suara susulan ini dapat berjalan 10 hari. Namun kalau seandainya 10 hari ke depan kondisinya tidak memungkinkan, opsinya akan seperti apa, Pak? Jadi begini, karena prinsipnya adalah follow the voters. Pemilu itu mengikuti pemilih, kira-kira begitu. Nah, arahan dari KPU RI adalah kalau dalam hal memang di lokasi alamat TPS seperti yang kita kenal selama ini tidak mungkin dilaksanakan, tentu kita bisa menyelenggarakan mendekati ke pemilih, ke camp-camp pengungsiannya dan lain sebagainya, sehingga nanti akan dibuatkan TPS-TPS sesuai dengan tempat-tempat pengungsiannya. Oleh karena itu penting mendata kembali terkait dengan evakuasi dari saudara-saudara kita di TPS, dari TPS mana, desa mana, paling banyak di mana gitu. Kira-kira begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Handi Tri Ujiono, Ketua KPU Jawa Tengah telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Handi. Salam sehat, terima kasih Kompas TV.